Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang adik-adik sekalian. Jadi hari ini kita akan melakukan pembahasan soal tryout regular 1, khususnya bagian pengetahuan kuantitatif. Jadi kita langsung saja melakukan pembahasan mulai di soal nomor 1. Nah, sekarang di soal nomor 1 yang diminta adalah urutan bilangan dari terbesar hingga terkecil. Nah, oke. Jadi ingat yang diminta adalah besar dikurang kecil. Nah, sekarang kita coba perhatikan opsi yang A. Opsi A menyatakan nilai 9/7, kemudian 1,30, kemudian 6/5, kemudian 1,10. Nah, ya, jadi yang harus kita lakukan agar mudah kita ukur yang mana yang besar, yang mana yang kecil, kita samakan semua ke dalam bentuk pecahan desimal. Nah, yang pertama 9/7 nih. Nah, 9 kalau kita bagi 7, ya kita buat cakarannya aja dulu ya. 9 dibagi 7. Nah, ini dapatnya 1. 7 kali 1, 7. Kita kurangkan 2. Nah, ini koma ya. Nah, 7 dikali berapa mendekati 20? Nggak sampai 3 ya. Artinya di sini cuma 2 ya. Nah, jadi opsi A ini dia 1,2-an yang pertama. Kemudian 1,3. Nah, kemudian ini 6,5, 6 bagi 5, 1,2 ya. Ini 1,10. Nah, ternyata di sini kurang tepat karena ini 1,2 sekian ini tidak lebih besar dari 1,3. Sedangkan yang diminta dari besar ke kecil. Otomatis opsi A ini salah. Selanjutnya kita ke opsi bagian B. Nah, di opsi bagian B, di sini kan bagian B ini 11/9, kemudian 1,20, kemudian 15/13, kemudian 1,00. Nah, sekarang yang perlu kita hitung 11/9 ya. Oke, ayo kita hitung 11 dibagi 9. Ini 1,9. Sorry, ini dapatnya 2 ya. Nah, artinya di sini 20. 9 kali berapa mendekati 20? 2. Ini juga jadinya 18 dikurang 2. Artinya di sini 20 lagi ya. Artinya 1,22 ya. Jadi nilainya 1,22, kemudian ini 1,20 udah benar. Sekarang 15 kita mau bagi 13. Coba 15 dibagi 13. Ini dapatnya 1, 13 kurang 2. Nah, 13 ini jadinya koma, di sini 20 ya. Nah, ini satu lagi ya. Oke, artinya ini 1,1. Bisa ya? Nah, kemudian yang di sini 1,00. Nah, ini udah membuktikan bahwa deretnya dari besar ke kecil pecahannya ya. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah bagian yang B. Bisa ya? Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 yang di sini polanya dia deret ya. Oke. Sekarang perhatikan dulu nih polanya. Di sini angka yang kita punya ada angka 210, kemudian X, kemudian 70, kemudian 170, kemudian ada 100, kemudian 50, kemudian Y, 80, 40. Nah, coba perhatikan baik-baik gimana Kang cara menemukan polanya. Nah, ingat di sini tipe soalnya angkanya turun, naik, turun, turun, naik lagi, turun ya. Nah, kalau dia nggak jelas gini polanya, Dek, Akang sarankan kalian nggak usah ini langsung aja buat dulu pola yang sederhana. Maksud Akang pola sederhana itu ya nggak usah lompat-lompat dulu ya kan. Nah, jadi sekarang coba perhatikan dulu deh. Yang mudah kita lihat di sini kan 70 ke 170 ya. Ini kan dia naik, otomatis kita tambah ya. Tambah 100. 170 ke 100 kurang 70. Nah, 100 ke 50 ada dua kemungkinan. Kalau bukan dikurang 50, dia dibagi 2. Kalau yang ini tadi nggak bisa bagi ya. Nah, terus 50 ke sini kita belum tahu. Ya ke sini juga belum tahu. Nah, di sini 80 ke 40 dia dikurang 40 atau dibagi 2. Nah,
Supaya polanya ini sama, coba perhatikan baik, ini 100, min 70, min 50, min 40 kan enggak nampak jelas polanya ya. Jadi yang kita ambil ini yang bagi dua, angka yang sama, oke? Nah, kalau kita menganggap ini acuan adalah yang bagi dua, otomatis, saya ulang, ini bagi dua, ini bagi dua. Nah, sebelum bagi dua ada kurang 70. Artinya ini dikurang 70. Sebelum kurang 70 ditambah 100. Oke. Sekarang ayo kita buktikan dulu deh. 50 ditambah 100 dapatnya 150. 150 dikurang 70 dapat 80. Benar ya. Jadi jawabannya Y-nya bernilai 150. Yaitu yang A. Nah, otomatis kalau kalian mau coba untuk yang ini, ingat sebelum tambah 100 ada bagi 2. Artinya ini bagi 2, kemudian ini dikurang 70. Jadi dapatnya di sini 210 dikurang 70 dapat 140. 140 bagi 2 dapat 70. Benar ya? Nah, inilah pola untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, sekarang coba perhatikan baik-baik di soal nomor 3 ini. Ini angka yang ada di kotak luar ini, kalau adik perhatikan baik-baik, ternyata dia merupakan bilangan kuadrat, ya. Sedangkan yang di tengah ini nilainya kecil. Nah, artinya supaya bilangan kuadrat ini mengecil, maka kita akarkan ya. Coba kita hitung akarnya 121 itu 11, kemudian ini dapatnya 13, ini 14, kemudian ini 12. Coba kita buktikan. Nah, apakah betul ketika kita jumlah 11 tambah 12 tambah 13 tambah 14 sama dengan 50? Nah, benar ya? Ya, otomatis jadi untuk mendapatkan nilai X ini, polanya ini kita anggap aja dulu titik-titik, kita belum tahu nilainya ya. Di sini 10, di sini 9, sini 11. Nah, sekarang 11 tambah 9 20, 20 tambah 10 30. Supaya sampai 42, maka di sini nilainya 12. Nah, kalau begitu nilai X ini kuadrat dari 12. Jadi X itu 12 pangkat 2, yaitu 144. Bisa ya? Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4, diketahui ABCD adalah persegi panjang dengan AB 16. Oke, ini 16 ya. Nah, berapakah PQ? Oke, jadi yang ditanyakan adalah si PQ. Ini yang ditanyakan nih. Si PQ ini berapa? Nah, bisa ya? Nah, sekarang kalau kita mau jawab soal seperti ini deh, manfaatkan tiap pernyataannya dulu. Jangan langsung kita gunakan secara bersamaan. Nah, yang pertama AD-nya 12 ya. Jadi ini kita misal ini panjangnya 12, maka kita sekarang mencari panjang BD ya. Nah, kenapa dicari panjang BD? Karena itu kan bagian dari PQ, oke? Jadi sekarang kalau kita mau mencari BD, sekarang perhatikan deh, BD ini merupakan sisi miring dari segitiga ABD. Oke, bisa ya? Otomatis kalau mencari BD itu akar dari AB kuadrat ditambah AD kuadrat ya. Nah, jadi ini dapatnya akar 16 kuadrat tambah 12 kuadrat ya. Dapatnya ini nanti 20 ya. Triple Pitagoras 12 16 20. Nah, kemudian setelah mendapatkan panjang BD, yang kita lakukan adalah mencari panjang AP. Nah, apa gunanya mencari panjang AP? Jadi nanti setelah menemukan AP, kita sudah bisa mencari panjang DP, ya. Nah, gimana cara mencari panjang AP? Dengan menggunakan konsep luas segitiga. Ya, yang pertama coba perhatikan segitiga ABD tadi. Nah, kita bisa menganggap AB sebagai alasnya. Jadi ingat ya, gunakan luas segitiga. Jadi coba perhatikan segitiga ABD. Nah, kita menggunakan konsep ini ya, luas segitiga ABD. Oke? Jadi bisa kita anggap sebagai alasnya AB dikali AD sebagai tingginya per 2.
Kemudian selanjutnya bisa kita anggap sebagai alas adalah BD. Nah, BD dikali dengan tingginya adalah AP per 2. Nah, dengan mensubstitusi nilai AB-nya 16, AD-nya 12, BD-nya 20, otomatis AP kita sudah temukan. Nah, setelah menemukan AP, kita mencari DP. Nah, di mana DP itu didapat dari akar, ini segitiga ini lagi yang diperhatikan, APD. Nah, jadi DP didapat dari akar AD kuadrat dikurang dengan AP kuadrat. Nah, otomatis setelah mendapatkan DP, maka BQ-nya juga kita dapat. Kenapa begitu, Kang? Karena DP sama dengan BQ. Oke? Nah, setelah mendapatkan DP dan BQ, otomatis PQ-nya sudah bisa kita temukan dengan cara BD dikurangin DP tambah BQ. Nah, artinya apa? Pernyataan satu ini cukup untuk menjawab pertanyaan. Sekarang, coba kita manfaatkan pernyataan kedua. Apakah kita juga mampu menjawab pertanyaan? Coba perhatikan baik-baik. Nah, pernyataan 2 menyatakan bahwa AP sama dengan 8. Oke, AP-nya ini 8 ya. Jadi coba perhatikan dulu deh. Kita fokus pada segitiga ini aja dulu ya. Segitiga ABD. Ya. Nah, di soal tadi yang diketahui AB-nya 16. Ini AP-nya, maaf, A, B, D, ini P ya. AP-nya di pernyataan 2, 8. Nah, ini siku-siku. Nah, sekarang berdasarkan konsep Pitagoras, kita bisa mendapatkan panjang PB ini. Ya. Jadi, ini sama ya, kita nggak usah cari nilainya berapa yang sebenarnya ya. Kita cukup apakah dengan pernyataan ini bisa kita dapat nilainya ya. Nah, sekarang coba perhatikan baik-baik. Yang pertama, kita mencari dulu panjang PB. Bagaimana cara mencari panjang PB? Itu didapat dari AB. Maaf, itu bisa kita dapat dari akar AB kuadrat dikurangi dengan AP kuadrat. Ya. Nah, setelah mendapatkan panjang PB, nah kita mencari panjang BD. Nah, ada yang ingat bagaimana cara mencari panjang BD? Nah, kita gunakan konsep kesebangunan, di mana AB kuadrat itu didapat dari akar. Ingat ya, ini kita mencari apa namanya BD ya. Caranya ya ini konsep kesebangunan ya. BP dikali BD. Nah, BP dikali BD. Bisa ya? Nah, dari sini setelah mendapatkan panjang BD, ini kan AB-nya udah ada ya 16, BD-nya juga udah ada. Otomatis kita bisa dapat, oh ya maaf di sini nggak dipangkat duakan ya. Jadi kalau kita mau mencari apa namanya, setelah dapatkan BD-nya, otomatis kita sudah bisa mendapatkan panjang DP ya. Nah, gimana cara mencari panjang DP? Otomatis untuk mendapatkan DP itu bisa kita dapat dari BD dikurangi dengan BP ya. Nah, maaf ini tadi BP ya. BP dikali BD. Oke, itu kita sudah dapat panjang DP-nya. Otomatis nanti kita juga panjang DP sama dengan si BQ. Nah, artinya kita juga sudah bisa mendapat panjang PQ dengan cara yang sama. BD dikurangin DP ditambah BQ. Nah, artinya pernyataan 2 juga cukup untuk menjawab pertanyaan. Pernyataan 1 cukup, pernyataan 2 juga cukup. Jadi jawaban yang tepat adalah delta. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Oke?
Bisa ya? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Oke. Nah, di soal nomor 6 diketahui ini bukan fx yang diketahui ya, maaf. Jadi yang ini yang diketahui f2x kuadrat sama dengan 5 dikurang 6x kuadrat. Nah, jadi kalau kita mau mencari fx-nya, coba perhatikan baik-baik. Ini ternyata deh bentuknya. Jadi kalau misalnya adik mau mencari fx, maka 5 dikurangi 6, kita cari inverse dari 2x kuadrat. Nah, artinya apa? Adik misalkan ada di sini aja ya, akan tulis. Ada variabel y sama dengan 2x kuadrat. Nah, jadi kalau kita mau inversekan, maka di sini 2-nya pindah ke sebelah, jadi y per 2 sama dengan x kuadrat. Jadi x itu sama dengan akar dari y per 2. Jadi bisa di sini kita ganti 6 menjadi akar, tetap x aja ya, per 2 berpangkat 2. Oke, jadi dapatnya 5 dikurang 6 dikali x per 2. Jadi fx-nya ini sama dengan 5 dikurang 6 bagi 2, 3. Nah, artinya 5 dikurang 3x. Itulah fx-nya ya. Nah, sedangkan gx-nya kan udah ada di soal ya. Gx sama dengan 3x kurang 2 per 2. Bisa ya? Nah, sedangkan yang ditanyakan tadi adalah f dot g 2. Nah, artinya apa? Kita masukkan 2 dulu ke dalam fungsi g. Oke? Nah, jadi kita cari dulu f g2. Nah, jadi ini dapatnya ganti x-nya di sini dengan 2 ya. Jadi dapat f, ini dapatnya 3 kali 2 dikurang 2 per 2. Jadi dapatnya f 3 kali 2, 6 kurang 2, 4 bagi 2, 2. Nah, sekarang kita mencari F2. Artinya F2 itu ganti X-nya dengan 2. Jadi 5 kurang 3 dikali 2. Dapatnya 5 kurang 6, yaitu min 1. Nah, opsi yang tepat adalah bola. Bisa ya? Kita lanjut ke soal nomor 6. Oke, di soal nomor 6. Seleksi mahasiswa baru jurusan olahraga di suatu perguruan tinggi menggunakan aturan, yaitu peserta yang dapat diterima sebagai mahasiswa olahraga adalah mereka yang lulus tes tertulis dan tes fisik. Oke. Dari 89 pendaftar, oke. Nah, 89 pendaftar artinya bisa kita katakan NS-nya adalah 89. Peserta yang dinyatakan lulus tes tertulis sebanyak 60. Oke, jadi di sini bisa juga kita katakan N tertulis T aja ya, NT sama dengan 54. Dan yang dinyatakan lulus tes fisik 54. Oke. NF, oh maaf, tes tertulis tadi 60, yang fisik 54. Maaf ya. Jadi ini harusnya yang 60. Dan 17 peserta tidak mengikuti seleksi karena berhalangan. Oke. Artinya kalau dia nggak mengikuti seleksi, artinya dia bisa kita kategorikan tulis, gabung, fisik, komplemen ya, karena dia nggak ikut. Itu ada sekitar 17. Nah, banyak peserta yang diterima sebagai mahasiswa baru di jurusan olahraga tersebut adalah, nah, yang diminta adalah yang lulus. Nah, yang lulus tadi itu otomatis yang dinyatakan mengikuti tes tulis dan fisik. Ya, artinya irisannya ini yang kita mau cari nih. Nah, sekarang coba perhatikan baik-baik. Jadi kalau kita mau mencari yang ini deh,
Coba ya. Kalau mau mencari yang tertulis dan fisik, maka aturannya gini. N tulis fisik itu didapat dengan cara N tertulis ditambah aja dengan N fisik, ya, ditambah dengan yang komplement ini. N tulis gabung fisik komplement dikurangi dengan NS-nya. Gitu aja ya kalau mau mencari irisannya. Jadi dapat 60 tambah 54 tambah 17 kurangin 89. Ya. 6 ini 0 tambah 4 tambah 7 dapatnya 11, simpan 1 di kepala, 6 tambah 5 11 tambah 1 12, ya, tambah 1 tadi di kepala dapatnya 131, kurangin 89. 1 kurang 9 nggak bisa pinjam, 11 kurang 9 2, ini udah dipinjam tinggal 2, jadi 12 kurang 8 4, jadi jawabannya 42. Oke, bisa? Udah ya, jangan lupa deh ya kalau mau mencari yang suka kedua-duanya, ingat rumus suka-suka, suka 1 tambah suka 2 tambah tidak suka kedua-duanya, mungkin dia menyukai sesuatu yang berbeda. Oke, kurangin NS. Kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, soal nomor 7, rataan nilai ulangan matematika dari 20 siswa adalah 8,4. Oke, jadi kita simpan aja dulu, diketahui X bar 20 orang ya, itu sama dengan 8,4. Jika 2 orang siswa tidak disertakan dalam perhitungan, maka rata-ratanya menjadi 8,5. Nah, artinya rata-rata sekarang di sini bisa kita tulis rata-rata sekarang X bar 20 orang tadi dikurangin 2 orang karena 2 orang tidak diikut sertakan menjadi 8,5. Nilai yang mungkin dari 2 siswa tersebut adalah, oke, nah nilai yang mungkin dari 2 orang tersebut. Jadi yang harus kita lakukan adalah mencari jumlah nilainya masing-masing deh. Nah, bagaimana cara mencari jumlah nilai? Ini dulu nih, kalau mau cara simpelnya ya, kita cari jumlahnya. Nah, jumlah itu deh diperoleh dengan cara rata-rata dikali banyak orang, ya. Jadi ini jumlahnya, saya ulang, rata-rata dikali banyak orang. Jadi dapatnya ini 84 dikali 2. 84 dikali 2 yaitu 168. Oke? Bisa ya? Nah, selanjutnya untuk yang ini kita cari jumlahnya ketika 2 orang ini tidak masuk, ya. Nah, jadi ini jumlah nilainya yaitu 8,5 dikali 18. Oke, 8,5 dikali 18, 17 dikali 9 ya. Ah, ini dapatnya 9 kali 7, 63, 153 ya. 153. Jadi kalau kita kurangkan ya, artinya kalau kita kurangkan yang tersisa jumlah nilai kedua orang tersebut ya. Jadi jumlah 2 orang itu sama dengan 168 kurang 153, dapatnya 15. Nah, jadi jumlah nilai 2 orang ini harus 15. Jadi sekarang tinggal kita cocokkan di opsi yang mana yang jumlahnya 15. Nah, jadi jawabannya adalah opsi yang C karena yang C jumlahnya 15. Oke? Bisa ya? Paham sampai sini? Cukup mudah ya? Nah, kalau kalian mau menggunakan secara teoretik boleh, bisa kita gunakan konsep rata-rata gabungan. Seperti yang ada di pembahasan di My EduLab. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, katanya A tambah B tambah C tidak sama dengan 0 dan X itu sama dengan, oke, kita coba tulis ulang di sini X-nya besar-besar. X sama dengan A per B tambah C sama dengan B per A tambah C sama dengan C per A tambah B. Nah, gimana cara jawabnya ini? Otomatis
kita harus mencari dulu berapa nilai X-nya. Tujuannya apa? Supaya bisa kita tahu berapa kuantiti P, berapa kuantiti Q. Lalu kita bandingkan nilai P dan Q-nya. Sekarang perhatikan baik-baik. Kita fokus dulu pada yang di depan dan yang di tengah. Jadi dapat kita katakan di sini A per B tambah C sama dengan B per A tambah C. Nah, kemudian ini kita kali silang ya. Jadi kalau kita kali silang, dapatnya A dikali A tambah C sama dengan B dikali B tambah C. Nah, ini kalau kita kali masuk jadinya A kuadrat tambah AC sama dengan B kuadrat tambah BC. Oke? Kalau kita pindah ruaskan ke sebelah ini jadinya A kuadrat tambah AC kurang B kuadrat kurang BC sama dengan 0. Ini kita faktorkan jadinya apa namanya? A kurang B. Ya, ini bisa kita faktorkan ya. Ini kita faktorkan jadinya A kurang B dikali A tambah B. Maaf, seperti ini supaya kalian bisa nampak baik-baik. Kalau kalian supaya kalian nggak terlalu bingung gini, akan pindahkannya gini. Ini A kuadrat, ini B kuadratnya pindah ya ke sini B kuadrat. Kemudian di sini AC kurang BC sama dengan 0. Jadi ini kita faktorkan A kurang B dikali A tambah B ya. Ingat A kuadrat kurang B kuadrat ya. Kemudian ini yang sama adalah variabel si siapa si C-nya ya. Jadi dapat A kurang B. Bisa? Dikali C sama dengan 0. Nah, ini ada A kurang B ya. Ada A kurang B. Jadi bisa kita keluarkan lagi A kurang B. Ini kita gabung. Artinya A tambah B tambah C sama dengan 0. Nah, A tambah B tambah C itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi bisa kita katakan A kurang B-nya yang sama dengan 0. Ya, kenapa? Di soal A tambah B tambah C tidak 0. Bisa ya? Jadi cuman A kurang B yang sama dengan 0. Jadi dapat kita simpan ini A sama dengan B ya, pindah ruaskan. Ini untuk yang pertama dan yang di tengah. Sekarang coba kita fokus lagi, misalnya kita ambil bagian pertama dan terakhir ya. Nah, jadi di sini misalnya nih kita ambil A per B tambah C sama dengan yang terakhir si C per A tambah B. Nah, sama ya, kita kali silang. A dikali A tambah B sama dengan C dikali B tambah C. Jadi dapat apa namanya di sini? A kuadrat tambah AB sama dengan BC ditambah C kuadrat. Nah, pindah ruaskan lagi jadinya A kuadrat kurang C kuadrat tambah AB kurang BC sama dengan 0. Ini faktorkan A kurang C kali A tambah C. Ini keluarkan B-nya ya. Jadi B dikali B kurang C. Sorry, A kurang C. Nah, sama dengan 0. Nah, ini juga sama A kurang C-nya ada. Jadi bisa kita katakan A kurang C sama dengan, sorry, A kurang C kita kali dulu ya, maaf. Ini kalau kita jabarkan lagi, A kurang C dikali, ini ya, B-nya masuk ke sini ya, pakai distributif tadi, A tambah B tambah C, sama dengan 0. Nah, lagi-lagi A kurang C yang sama dengan 0. Artinya A sama dengan C. Bisa ya? Nah, dari sini sudah bisa kita ubah, artinya di sini A sama dengan C, artinya juga C ini sama dengan B. Kenapa? Karena A sama dengan B. Jadi sudah bisa kita dapat nilai X-nya. Jadi X itu sama aja kalau A per B-nya kita ganti dengan A, C-nya juga kita ganti dengan A. Jadi A per 2A nilainya 1/2.
Bisa ya? Jadi untuk nilai P bisa kita katakan 1/2, maaf, nilai P tadi kita tulis aja dulu X kuadrat ya. Nilai P itu X kuadrat, jadinya 1/2 pangkat 2, yaitu 1/4. Sedangkan Q X pangkat 3, yaitu 1/2 pangkat 3. Dapat 1/8. Jadi dari sini sudah bisa kita katakan bahwa kuantiti P lebih besar daripada kuantiti Q. Opsi yang A. Bisa ya? Kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, di soal nomor 9, titik di bawah ini yang dilalui oleh persamaan garis yang melalui titik 2,4 dan tegak lurus. Oke. Nah, sebelum kita menjawab soal ini, kita harus tahu dulu nih persamaan garis tersebut yang mana ya. Nah, sekarang perhatikan, coba kan katanya garis yang diminta adalah kita mau mencari misalnya ada garis G ya. G itu ternyata melalui titik 2,4. Namun tegak lurus dengan garis Y sama dengan min 1/2 X tambah 5. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah mencari dulu gradien si G. Ya. Nah, ingat kalau dua buah garis saling tegak lurus, hasil kali gradiennya sama dengan min 1. Oke, jadi bisa kita katakan di sini deh, M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, sekarang ini kita cari gradien yang ini ya, anggaplah ini M1. Nah, M1-nya gradien itu kalau model persamaan garisnya seperti ini deh, maka langsung aja koefisien X ya. Atau akan tulis di sini koefisien X, maaf. Jadi ingat ya, kalau mau mencari gradien model persamaan seperti ini, langsung aja koefisien X dibagi dengan koefisien Y. Nah, dari sini koefisien X-nya min 1/2, koefisien Y-nya 1. Jadi dapatnya min 1/2. Nah, sekarang kita cari gradien yang si G. Anggaplah di sini Mg ya kita tulis. Ya. Jadi M1 kali Mg itu sama dengan min 1. Jadi M1-nya tadi min 1/2 dikali Mg sama dengan min 1. Nah, sehingga Mg kita dapat adalah 2. Nah, jadi sekarang kalau kita mau cari persamaan garis G, jangan lupa deh ya. Ingat, Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Nah, jadi kita dapat Y dikurang, nah ini koordinatnya kan sudah diketahui ya 2,4. Jadi Y1-nya sebagai 4, M-nya tadi kita dapat 2, X dikurang X1-nya adalah 2. Jadi kalau kita kali masuk, Y kurang 4 sama dengan 2X dikurang 4. Nah, jadi ini Y sama dengan 2X. Bisa ya? Nah, sekarang tinggal kita coba nih titik-titik yang ada di pernyataan. Pertama, dia mengatakan melalui titik 1,2. Betul tidak? Coba. Ini kan 1,2 artinya X-nya 1, Y-nya 2 ya. Ini kita ganti Y-nya dengan 2 sama dengan 2 dikali 1. Nah, ini betul ya? Oke, jadi kalau 1 benar, otomatis 3 benar. Sekarang kita mau buktikan pernyataan 2 nih. Pernyataan 2 mengatakan koordinat min 1, min 2. Apakah betul? Nah, apakah minus 2 itu sama dengan 2 dikali min 1? Nah, jawabannya betul juga. Nah, kalau 2 benar, belum tentu 4 benar. Ya, jadi harus kita buktikan lagi si 4. Jadi kita langsung ke 4 ya. 4 mengatakan min 5,10. Nah, coba deh, apakah betul 10 sama dengan 2 dikali minus 5? Nah, jawabannya ini salah, karena 10 tidak sama dengan min 10. Jadi 4 ini salah, sehingga jawaban yang tepat adalah 1, 2, dan 3. Oke? Bisa ya? Kita lanjut ke soal nomor 10. Oke, nah
Di soal nomor 10, coba perhatikan baik-baik, kita perbesar aja gambarnya ya, supaya kalian nampak jelas gambarnya. Nah, gini ya. Nah, gini ya. Sekarang perhatikan baik-baik, besar nilai X sama dengan berapa? Nah, adik-adik kalian, caranya dek, kalau mau dicari, coba, ini kan dia garis sejajar ya, ini garis sejajar, supaya kalian mudah ini, buat juga garis sejajar nih. Soalnya nih ada lagi garis yang seperti ini. Nah, dari sini kita sudah bisa menemukan besar sudut X dengan cara mencari dulu besar sudut yang di sini, Dek. Nah, besar sudut ini berapa? Lihat, ini kan sejajar ya. Otomatis kita lihat ini besarnya sama dengan yang di sini. Kok bisa, Kang? Karena dia sudutnya saling sehadap. Jadi kalau ini 73, yang ini juga 73 derajat. Oke? Selanjutnya, untuk mendapatkan yang di sebelah sini, otomatis yang ini juga sehadap dengan 48 ya. Kenapa sehadap? Karena hadapannya sama, ke arah yang sama ya. Jadi ini juga nilainya 48 derajat. Jadi besar nilai X yaitu 48 derajat ditambah 73 derajat, yaitu 121 derajat. Oke, opsi yang B. Ya. Ya, kalau akan bercandanya ya, berapa 48 tambah 73 deh langsung ya. Enggak ya. Jadi kalau mau amannya tadi akan bilang, buat dulu apa namanya? Garis ini deh, garis yang sejajar sebagai garis bantu kita untuk menemukan hubungan antara sudut yang diketahui dengan yang ditanyakan. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 12. Nah, soal nomor 11 ya. Ya, seorang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan suatu bangunan dalam waktu 45 hari oleh 15 orang pekerja. Oke. Nah, misalnya nih ya, soal nomor 11 ini akan gambar, anggaplah ini ada matahari ya, ada hari, kemudian ada orang ya. Akan paling suka nih kerja-kerja yang seperti ini. Katanya 45 hari, oke. 45 hari untuk 15 orang pekerja. Setelah 17 hari dikerjakan, nah ingat, setelah 17 hari dikerjakan, otomatis waktunya ini berkurang ya. Berkurang 17. Orangnya masih tetap sama, yaitu 15, oke. 45 dikurang 17 dapatnya 28 ya. Nah, setelah 17 hari dikerjakan, pekerjaan terhenti karena bahan bangunan habis, sehingga ditunda selama seminggu. Nah, ditunda selama seminggu, otomatis waktunya akan berkurang lagi ya kan? Nah, berkurang selama seminggu, otomatis berkurang 7 hari. Jadi waktunya sekarang tinggal 21 hari. Jika pekerjaan tersebut harus selesai sesuai waktu yang ditentukan, maka banyak tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah, oke. Nah, pekerjanya kan di sini cuma 15 awalnya ya kan? Otomatis di sini yang dia butuhkan 15 ini ditambah dengan kita misalkan X ya. Gitu. Oke, bisa sampai sini deh. Nah, selanjutnya ingat, pekerja dengan harian waktu dengan orang ini pekerjaannya pasti berbanding terbalik ya. Semakin banyak yang bekerja, maka waktu yang dibutuhkan semakin sedikit. Sedangkan semakin sedikit, maka dia semakin banyak waktu yang dibutuhkan. Oke? Jadi caranya, Dek, cara mudahnya ini akan berikan ya cara mudahnya, hasil kali yang di atas harus sama dengan hasil kali yang di bawah. Paham ya? Hasil kali atas harus sama dengan hasil kali yang di bawah. Tapi kalau kalian mau gunakan secara teoritiknya, boleh. Misalnya nih, kalian buat 28 per 21 itu sama dengan berbanding terbalik. Artinya di sini sama dengannya 15 tambah X per 15. Nah, kalau kalian mau sederhanakan dulu nih,
Kita bagi 7, ini tinggal 4, ini tinggal 3. Lalu kali silang. Nah, 3 kali 15, 45. Oke, pelan-pelan aja ya. Kita buat dulu di sini. Jadinya 3 kali 15 tambah X sama dengan 4 dikali 15. Didapatnya 45 tambah X sama dengan, sorry, ini 3 kali X juga ya. 45 ditambah 3X sama dengan 60. Jadi 3X sama dengan 15. X-nya sama dengan 5. Jadi banyak tambahan pekerja. Ingat yang diminta adalah banyak tambahan pekerja. Bukan banyak pekerja yang dibutuhkan. Jadi kalau tambahan, kita ambil yang ininya aja. Oke, bisa? Jadi jawabannya yang E. Kita lanjut ke soal nomor 12. Nah, diketahui matriks M 4 min 2X min 4 7 1. Jika determinan M sama dengan 24, maka nilai X adalah oke. Nah, jadi di sini kita harus mengingat konsep determinan. Nah, jangan lupa deh untuk menemukan determinan, yaitu A kali D kurang D dikali C. Nah, A itu yang ini ya. Jadi kita bisa dapat 4 kurang 2X, bisa ya, dikali 1 kurang min 4 dikali 7. Nah, ini determinan M-nya tadi 24 ya. Oke. Jadi 24 sama dengan ini 4 dikali 1 4 kurang 2X. Ini min 4 dikali 7 min 28. Ketemu kurang artinya tambah 28. Jadi dapatnya 24 sama dengan min 2X. Ini pindah, ini 4 tambah 28 tambah 32 ya. Oke. Min 2X-nya pindah ke sebelah jadi positif 2X. 24-nya pindah ke sebelah dapat 32 kurang 24. 2X sama dengan 8, maka X-nya sama dengan 4. Oke. Opsi yang delta. Bisa ya? Kita lanjut ke soal nomor 13. Nah, di soal nomor 13, yang diminta pertidaksamaan berikut, ini yang himpunan penyelesaiannya tidak ada di kuadran keempat. Jadi HP-nya tidak ada di kuadran 4 nih. Ya. Nah, caranya gini deh. Caranya, kalau kita mau cari yang tidak ada di kuadran 4, kita buat nih untuk gambar A. Opsi A dulu ya. A ini 3X kurang 2Y tambah 6 besar sama dengan 0. Nah, ini kalau kita gambar, grafiknya ini, atau kita ubah dulu bentuknya ya, menjadi 3X kurang 2Y lebih besar sama dengan minus 6 ya. Nah, sekarang kita kalau mau cari titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya, langsung aja dulu deh ya. Kalau X-nya 0, artinya X-nya 0, maka Y-nya minus 2 dikali berapa? Dapat minus 6, dapatnya 3. Oke. Sedangkan kalau Y-nya yang 0, maka 3X sama dengan minus 6. Dapatnya di sini minus 2. Nah, jadi gambar grafiknya ini seperti ini ya. X-nya minus 2. Dia berada di sini, di kuadran kedua nih. Ya. Nah, X-nya anggap di sini minus 2. Kemudian di sini bernilai 3. Jadi kalau kita tarik garis, dapatnya yang ini. Nah, sekarang coba kita untuk menentukan daerah arsirannya deh, kita tinggal substitusi angka yang paling mudah. Angka yang paling mudah kita uji otomatis koordinat titik pusat, yaitu 0,0. Nah, coba masukkan X-nya 0, Y-nya 0 di persamaan tersebut. Kita ganti X-nya 0, Y-nya 0. Apakah 0 lebih besar dari minus 6? Betul ya?
0 lebih besar dari minus 6. Artinya apa, Dek? Kalau betul, maka arsirannya ini mengarah ke 0,0. Artinya ini mengarah ke sini nih arsirannya nih. Nah, arsirannya ini akan melalui kuadran 4 ya. Nah, sedangkan yang diminta di soal adalah penyelesaian yang tidak ada di kuadran 4. Nah, ini ada penyelesaiannya di kuadran 4. Jadi otomatis opsi A ini salah. Oke, saya tandai ini salah. Sekarang kita ke opsi bagian B. Sekarang kita ke bagian B, yaitu 2x tambah 3y kurang 6 besar sama dengan 0. Atau 2x tambah 3y besar sama dengan 6. Nah, dengan cara yang sama kita cari titik potongnya dulu ya. Ini titik potong yang kita peroleh ketika x-nya 0, y-nya 2. Kemudian kalau y-nya lagi yang 0, kalau yang y-nya yang 0, maka x-nya 3. Nah, ini letaknya berada di kuadran 1 nih. Karena x-nya positif, y-nya positif. Kalau kita gambar seperti ini ya di kuadran 1. Oke. Terus ini kita main cepat aja ya gambarnya, anggaplah seperti ini ya. Nah, di sini 2, di sini 3. Nah, untuk menentukan daerah arsiran tadi akan bilang gunakan titik uji 0,0. Coba deh. Ini ganti 0, 0. Apakah 0 lebih besar dari 6? Enggak. Jadi arsirannya dia mengarah ke lawan 0,0. Yaitu mengarah ke atas nih. Nah, ada nggak penyelesaiannya di kuadran 4? Jawabannya ada, yaitu yang ini ya. Ini daerah kuadran 4 ya, di bawah sumbu X. Otomatis ini juga salah. Selanjutnya kita ke bagian C. Kalau bagian C, dengan cara yang sama ya, kita langsung aja buat grafiknya. Coba bagian C, persamaannya 2x tambah 3y. Oke, 2x tambah 3y kurang 6 lebih kecil sama dengan 0. Nah, ini akan langsung aja ya buat grafiknya. Ini juga di kuadran 1. Cuman bedanya dengan yang tadi, dia seperti ini gambarnya misalnya ya. Di atasnya lagi yang 3, di bawahnya yang 2 ya. Nah, ini. Kemudian kalau kita gunakan titik uji 0,0, x-nya 0, y-nya 0, 0 ditambah 0, 0. 0 dikurang 6, min 6. Apakah min 6 lebih kecil dari 0? Betul ya? Artinya di sini arsirannya mengarah ke 0,0. Nah, ternyata ini juga ada penyelesaiannya di kuadran 4. Otomatis C ini salah. Kita ke bagian D. Bagian D, 3x kurang 2y tambah 6, cuman lebih kecil. Nah, coba perhatikan bagian D ini berlawanan dengan bagian A ya. Persamaannya ini mirip ya kan? Ini mirip ya kan? Nah, jadi sekarang arsirannya ini untuk bagian D seperti ini gambarnya langsung ya. Ini tetap kita buat seperti ini. Kemudian garisnya seperti ini misalnya. Ini minus 2, di sini 3. Nah, arsirannya tadi kalau dia lebih besar ke bawah, otomatis ini ke atas kalau lebih kecil. Nah, di sini nggak ada penyelesaiannya yang di kuadran 4. Bersih ya, yang di kuadran 4, otomatis jawaban nomor 13 adalah bagian yang D. Oke? Nah, ini yang benar. Bisa sampai sini? Kita lanjut ke soal nomor 14. Nah, di sini soal nomor 14. Soal bahasa Panda ya. Katanya, oke, coba deh kita tulis dulu nih. G, H, W, H, U, tambah G, P, T, N, itu nilainya 10. Nah, sekarang, ini kan nggak ada petunjuk, petunjuknya cuma ini ya. Jadi coba perhatikan baik-baik. Di sini huruf, kemudian hasilnya angka. Nah, artinya apa? Ini kita harus temukan polanya. Huruf-huruf ini pasti mengandung makna angka, ya. Nah, coba nih, ini G, angka berapa yang G dengan huruf di depannya sama? Ketika dijumlahkan hasilnya 10. Contoh 4 dengan 6 ya.
Ada juga 7 dengan 3 ya. Nah, coba deh kita coba satu-satu nih. Ada 4, ada 6, ada 7, ada 3. Nah, kira-kira yang mana yang cocok deh? Coba perhatikan di sini ada H, ada H, sama. Nah, jadi yang cocok itu adalah yang 7, ya kan? 7, ya kan? Nah, ditambah ini T, ini jadinya I, G, A, ya kan? Nah, selain kan kalau misalnya kita mau ambil 4, misalnya 4 tambah 6. Nah, ini kan nggak cocok ya, karena di sini kan HH. Ini harus sama angka kedua, huruf kedua dan huruf keempat. Jadi ini nggak cocok. Nah, jadi ini yang lebih cocok 7 dan 3. Otomatis untuk Y, P, Z, N dikurang R, Z, C, N, G tambah Q, N, H. Nah, itu sama dengan berapa? Nah, sekarang angka yang terdiri dari 4 huruf, ada angka 3 tadi udah, tapi ini nggak mungkin 3 ya. Nah, tapi lihat di sini, di angka 3 ada huruf P ya. P itu ada di sini ya. Kalau Y kan belum ya. Jadi ini bisa kita simpan sebagai P tadi I ya, artinya ini I. Oke. Sedangkan ada lagi nggak yang bisa kita dapat di sini? N ya. N itu A. Oke. Nah, jadi angka apa yang I dengan A huruf kedua dan terakhirnya? 5 ya. Nah, jadi ini bisa kita katakan ini 5. Oke. Nah, 3 juga udah, tapi kan 3 nggak cocok di sini, ya kan? Nah, selanjutnya ini dikurang RZ. R ada nggak? Belum. Z ada nggak? Nggak ada. C nggak ada. N ada. N tadi A ya. Kemudian G ada T ya. Nah, angka apa yang diakhiri dengan AT? Nah, otomatis 4 ya. Nah, jadi di sini ini MP ya. Nah, angka yang terdiri dari 3 huruf otomatis 2 ya. Nggak ada lagi. Ada juga sih 0 ya. Sorry, ini QNH. QNH, maaf. Akang salah nih, bukan 2 nih. N tadi itu A. Nah, N itu A. Jadi Q, N, H. H tadi itu U. Nah, ini keliru nih. Maunya QHN ya. Karena H itu siapa? H tadi itu U. Ya kan? Ah, jadi ini terjadi kekeliruan. Harusnya di sini, maaf, yang sebenarnya harusnya QHN ya. Jadinya 2. Nanti diperbaiki deh ya, maaf terjadi salah pengetikan. Jadi ini harusnya 2. Sehingga jawabannya 5 kurang 4 tambah 2. 5 kurang 4, 1 tambah 2, 3. Opsi yang A. Oke? Selanjutnya kita ke soal nomor 16. Nah, di soal nomor 16, coba perhatikan baik-baik. Di sini B itu sama dengan 3. Coba perhatikan, B dikode dengan 3. Artinya ingat B itu huruf kedua ya. Coba perhatikan. Ingat ya. B dikodekan dengan 3. Nah, harus 2 dikode dengan 3. Nah, coba perhatikan. Artinya apa? Bahasa pengkodeannya ini dia ditambah 1.
Oke, naik satu huruf. Bisa ya? Jadi sekarang untuk yang ini, ya akan hapus dulu ya guys. Jadi sini misalnya TIHZM. T-nya naik satu menjadi U. Bisa ya? I naik satu jadinya J. H naik satu setelah H I ya. Kemudian Z naik satu jadi A kembali ya. Nah, kemudian M naik satu N. Ujian ya. Bisa ya. S naik satu jadinya S naik satu ST ya. Ujian T. T naik satu jadinya U. K naik satu L. H naik satu I. R naik satu S. Ujian tulis. Oke, A naik satu jadi B. D naik satu E. Q naik satu R. Ini B. Ber. Ini ZA. Berba. R jadinya S. HI. S. Ujian tulis berbasis. Ini J jadinya K. N. O. L. M. O jadinya P. T jadinya U. Bisa ya? S jadinya T. D jadinya E. Q jadinya R. Ujian tulis berbasis komputer. Nah, ujian tulis berbasis komputer ini biasa kita tulis adalah UTBK ya. Jadi ini UTBK. Nah, itu UTBK jawabannya. Tapi jawabannya harus dalam pengkodean. Nah, kalau di dalam pengkodean, ingat tadi pengkodeannya ini dia naik otomatis ini kita turun ya. Kalau mau mencari bahasa soalnya turun. U turun satu, sebelum U ada huruf T, ya kan? Sebelum huruf T ada S, sebelum huruf B ada A, sebelum huruf K ada J. Jadi jawabannya TSAJ, yaitu opsi C. Oke. Jadi mungkin itu aja pembahasan Akang untuk yang pengetahuan kuantitatif. Satu pesan Akang buat adik sekalian, silakanlah kalian bermimpi setinggi-tingginya, bermimpilah setinggi angkasa. Apabila ketika engkau terjatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang yang indah. Oke, cukup sekian dari Akang. Akang akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.